Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novia Astuti dari kelas B3 Agribisnis Fakulty of Agriculture Universitas Muslim Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang berdampak pada kinerja sektor pengatur. Indonesia saat ini dilanda bencana yang begitu besar akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai masalah pun muncul dan menjangkau kehidupan, mulai dari masalah ekonomi, masalah bidang sosial, dan bidang politik. Masalah yang begitu banyak merupakan gejolak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Salah satu imbas dari akibat pandemi COVID-19 yang terjadi adalah masalah finansial. Keadaan finansial atau perekonomian yang tidak stabil dapat mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya tenaga kerja yang di PHK, perekonomian menurun, serta pendapatan masyarakat berkurang. Kalau berbicara mengenai sektor ekonomi di bidang pengangkutan atau transportasi, dikatakan sebelum COVID itu kinerjanya sangat baik karena maraknya para wisatawan yang berliburan ke sana kemari, entah itu liburan ke luar kota maupun ke luar negeri, sehingga harga tiket dikatakan jauh lebih murah dibandingkan harga tiket pada saat COVID saat ini. Dan ketika terjadi pandemi COVID-19, kinerja sektor pengangkutan atau transportasi mengalami penurunan yang sangat drastis karena pandemi COVID-19 mengakibatkan pengaruh dampak yang berpengaruh secara merata dari berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang sangat terasa bagi pergerakan penurunan kinerja sektor pengangkutan atau transportasi. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial baru, yaitu social distancing maupun physical distancing, dan ditindaklanjuti oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan tersebut dibuat agar membatasi sebuah roda kehidupan dalam penyebaran wabah COVID yang begitu cepat. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan semua aktivitas publik dan membatasi untuk keluar rumah, baik itu untuk sekolah, kuliah, kerja, sekalipun ibadah dilakukan di rumah. Dan untuk membatasi akses pergerakan moda transportasi masyarakat keluar kota maupun keluar negeri. Penurunan pergerakan kinerja pengangkutan berakibat juga terhadap omset, di mana akan berdampak pula kepada rantai perekonomian. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan menyebutkan adanya penurunan omset terhadap angkutan barang sebesar 25 hingga 50%. Sedangkan penurunan angkutan penumpang sehingga seluruh kinerja telah mencapai 75% sampai 100%. Bahkan bagi angkutan pariwisata telah mencapai 100%. Nah, salah satu perusahaan yang terdampak COVID-19 yaitu perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bisnis penerbangan komersial yang mengalami kinerja kerugian selama adanya pandemi COVID-19. Pada periode Januari hingga Agustus 2020, emiten penerbangan milik negara PT Garuda Indonesia Persero Tbk mencatat adanya penurunan trafik baik untuk penumpang maupun kargo yang diangkut, masing-masing sebesar 72% dan 50% jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Garuda Indonesia juga mengalami penurunan domestik sebesar 55% dan internasional sebesar 88% dari tahun lalu. Dengan demikian, Garuda Indonesia memprediksi akan ada penurunan pendapatan kisaran 51 hingga 75%. Sampai tutup tahun ini dengan penurunan laba bersih telah mencapai 75% guna mempertahankan dan meningkatkan keuangan GAA dalam kondisi saat sejumlah rencana strategis baik dari sisi keuangan operasional disiapkan oleh manajemen perseroan. Apa yang dilakukan agar kinerja sektor ini tetap berjalan atau tetap berkelanjutan meski pada saat COVID? Nah, untuk menjaga kelangsungan usaha dalam beberapa bulan ke depan, pada saat ini manajemen sudah melakukan beberapa inisiasi strategi dari aspek keuangan maupun aspek operasional. Pertama, melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat atau lease holiday. Kedua, memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulannya. Kemudian, Garuda Indonesia juga tengah mengusahakan refinancing dari perbankan dalam negeri dan luar negeri, serta pinjaman dalam bentuk lainnya, termasuk menegosiasikan kewajiban yang akan jatuh tempo dengan. Sementara dari
aspek operasional, Garuda Indonesia akan mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Kemudian mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19. Dukungan ini melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, alat pelindung diri atau APD, obat-obatan, dan alat kesehatan. Terakhir, Garuda Indonesia mengembangkan internasional hubungan antara Amsterdam dan Jepang agar layanannya menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.